Hello little lovers! Welcome to LA Learning Video. My name is Happy and today we are going to learn about holiday. Okay little lovers, let's start. Jadi teman-teman little lovers, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara membicarakan tentang holiday, tentang liburan. Okay, so when we are talking about holiday, ketika kita membicarakan liburan, biasanya there are two situations, ada dua situasi. The first is talking about a holiday plan, yaitu rencana liburan. Berarti liburannya akan terjadi di masa depan, right? And the second situation is when we're talking about a holiday experience atau pengalaman liburan. Berarti liburannya sudah lewat dan terjadi di masa lalu, right? So, what is the difference between those two? Bedanya apa sih antara merencanakan liburan dan membicarakan pengalaman liburan? Sebenarnya poin-poin yang dibicarakan itu sama saja. Yang membedakan hanyalah tensesnya. Kenapa tensesnya berbeda? Karena terjadinya juga pada waktu yang berbeda, right? Ketika merencanakan liburan, holiday plan, kita membicarakan liburan yang akan terjadi di masa depan. Kalau membicarakan sesuatu yang akan terjadi di masa depan, berarti kita pakai tensesnya future tense. Sedangkan kalau membicarakan tentang holiday experience, pengalaman liburan, berarti liburannya terjadi di masa lalu, di masa lampau. Kalau begitu, tenses yang kita pakai adalah simple past. Now, let's take a look at the difference a little bit more. Kalau membicarakan tentang holiday plan menggunakan future tense, bagaimana sih caranya? It's very easy. The pattern atau rumus dari future tense adalah subject diikuti dengan will, kemudian diikuti dengan verb want. Nah, contohnya misalnya kalian mau bilang, saya akan pergi liburan minggu depan. In English, we're going to use future tense for that. Menggunakan future tense, kalimatnya menjadi I will go on a vacation next week. I will go on a vacation next week. Nah, di sini subjeknya adalah I, kemudian diikuti dengan will, penanda dari future yang artinya akan, kemudian verbnya go, itu kita pakai verb satu aja, jadi go tetap bentuknya, like so. Nah, bagaimana kalau kita membicarakan tentang pengalaman liburan? Kalau kalian mau bilang, saya pergi liburan minggu kemarin. That's in the past, right? Past tense. Nah, kalau past tense, kalimatnya menjadi subject diikuti dengan verb to, bentuk simple past dari sebuah verb 2. Jadi kalau menggunakan kalimat yang sama, kalimatnya akan menjadi I went on a vacation last week. I went on a vacation last week. Nah, subjeknya masih I, kemudian verbnya itu kan go, harusnya aslinya, right? Nah, karena kita menggunakan simple past, berarti bentuknya harus bentuk verb 2, bentuk simple past. Go, bentuk verb 2-nya adalah went, makanya kita pakai I went on a vacation last week, like so. Nah, itu tadi caranya membedanya bagaimana membicarakan tentang pengalaman liburan yang menggunakan simple past dengan rencana liburan yang menggunakan future tense. Sekarang kita akan masuk kepada kata-kata dan poin-poin yang sering digunakan ketika membicarakan tentang liburan, right? When we're talking about holiday, the first thing that we usually talk about is the destination. Jadi poin pertama yang biasa kita bicarakan adalah destinasi atau tujuan liburannya. Liburannya kemana sih? So, nah untuk membicarakan destination, kita bisa pakai dua verb yang sering bisa dipakai. Yang pertama adalah go, yang artinya pergi. Kemudian yang kedua adalah visit, yang artinya mengunjungi. Nah, menggunakan go atau visit ini kita bisa pakai untuk menceritakan atau memberitahukan destinasi tujuan dari liburan kita. Misalnya liburannya tujuannya adalah ke Bali. Ketika kita menggunakan go untuk
planning a holiday, merencanakan liburan. Saya akan pergi ke Bali minggu depan. You can say it like this. I will go to Bali next week. I will go to Bali next week. Saya akan pergi ke Bali minggu depan. Jadi di sini kalian menceritakan atau memberitahukan destinasi liburannya itu kemana, yaitu ke Bali. I will go to Bali next week. Kemudian kita juga bisa pakai visit. Visit artinya mengunjungi. Kalimatnya akan menjadi seperti ini. I will visit Bali next week. I will visit Bali next week. Sama saja seperti tadi, subjek diikuti dengan will, lalu bentuk verbnya bentuk verb 1, yaitu go dan visit tetap. So, I will go to Bali next week atau I will visit Bali next week. Nah, bagaimana kalau kita mau menceritakan tentang pengalaman liburan? Saya minggu kemarin pergi ke Bali. Kalian bisa pakai go dan kalimatnya akan menjadi seperti ini. I went to Bali last week. I went to Bali last week. Like so. Nah, bagaimana dengan visit? Sama, bisa dipakai juga. Jangan lupa visitnya harus diubah menjadi verb 2 dulu. Verb 2 dari visit adalah visited. Tinggal ditambahkan ed di belakangnya. So, kalimatnya akan menjadi seperti ini. I visited Bali last week. I visited Bali last week. Saya mengunjungi Bali minggu kemarin. Nah, that is how you talk about destination. One important point though, satu poin yang sangat penting ketika kita menggunakan go maupun visit. Go, ketika membicarakan destinasi, harus selalu diikuti dengan to. Kemana? Pergi kemana? So for example, I will go to Bali. To-nya itu tidak boleh lupa. Kalau kalian bilang I will go Bali langsung, itu nanti jadinya incorrect. Jadi, I will go to Bali. Begitu juga dalam bentuk pasnya. I went to Bali. Jangan lupa to-nya. Sedangkan kalau visit, mengunjungi, verbnya tersebut tidak perlu diikuti dengan to. Jadi, I will visit Bali next week. I will visit Bali. Dari visit langsung ke Bali, nggak pakai to dulu. Kalau kalian bilang I will visit to Bali, malah jadi salah. Begitu juga dengan bentuk simple past-nya. I visited Bali, bukan I visited to Bali. Oke, jadi go diikuti dengan to, sedangkan kalau visit tidak diikuti dengan to. Oke, now that was the first point yang dibicarakan ketika membicarakan holiday, yaitu kemana, destination. Now, second point, poin kedua adalah yang biasanya dibicarakan adalah tentang dengan siapa, with who. Perginya itu liburannya dengan siapa. Is it with your family, with your husband, with your children, with your friend, atau mungkin gak sama siapa-siapa, sendiri aja, alone, right? Jadi, biasanya dengan siapa ini kita tambahkan ke kalimat destination tadi. So, contohnya kalian mau bilang, saya akan pergi ke Bali dengan keluarga saya. Kalian bisa bilang, I will go to Bali with my family. Atau, I will visit Bali with my family. Begitu juga dengan menceritakan pengalaman liburan. Tinggal ditambahkan dengan siapanya di belakang kalimat destination tadi. Contohnya, saya kemarin pergi ke Bali sendirian. I went to Bali alone. Atau, I visited Bali alone. Seperti itu, LL lovers. Oke, jadi poin kedua adalah dengan siapa biasanya kita tambahkan ke kalimat tentang destination tadi. Oke, very good. Now, selanjutnya kita akan membicarakan poin ketiga, yaitu berapa lama. How long?
berapa lama sih liburannya, berapa lama sih menetap di sananya. Biasanya misalnya kalian pergi liburan ke Bali. Berapa lama sih kalian menetap di Bali itu? 3 hari kah, 5 hari kah, 10 hari kah, like that. So, ketika membicarakan tentang berapa lama menetapnya, kalian menggunakan verb stay. Stay artinya menetap. Jadi, misalnya kalian mau bilang, saya akan menetap di Bali selama 5 hari. So, you can say it like this. I will stay in Bali for 5 days. I will stay in Bali for 5 days. Saya akan menetap di sana selama 5 hari. Begitu juga kalau kalian menceritakan tentang pengalaman liburan. Gunakan verb yang sama, yaitu stay. Tapi bentuknya berbeda, bentuk verb to. Verb to dari stay adalah stayed, ditambahkan ed saja di belakangnya. Jadinya kalimatnya seperti ini. I stayed in Bali for 5 days. I stayed in Bali for 5 days. Nah, will stay maupun stayed itu digunakan untuk menceritakan durasi, berapa lama, how long, berapa lama sih berliburnya di sana. Nah, harus diingat satu hal di sini sebelum masuk ke berapa lamanya, kuantitas hari atau kuantitas minggunya. Kalau kalian perhatikan pada kalimat tersebut ada for. For di sini artinya bukan untuk, tetapi artinya selama. Jadi sentence yang tadi, I will stay in Bali for 5 days. Saya akan menetap di Bali selama, for itu adalah selama 5 hari. Nah, it is important karena ketika kalian membicarakan tentang durasi, yang harus kalian gunakan adalah kata ini, for. Selama, I will stay in Bali for 5 days, selama 5 hari. Kalian tidak bisa pakai to, tidak bisa pakai until, yang artinya sampai, atau misalnya pakai till, itu juga tidak bisa. Jadi harus pakai for. Begitu juga di past tense-nya. I stayed in Bali for 5 days. Saya menetap di Bali selama 5 hari. So, for itu artinya selama dan digunakan pada ketika membicarakan tentang durasi atau how long liburannya ini. Like so, lovers. Now, very good. So that was the third point, right? How long. Kemudian, poin selanjutnya yang biasa kita bicarakan ketika membicarakan liburan adalah bagaimana sih cara sampainya ke destinasi tersebut. Bagaimana, how to get there, maksudnya adalah mode transportasinya. How did you get there? Naik apa ke sananya? Right? Naik pesawat, naik kereta, naik mobil, like so. So, how to get there itu artinya mode transportasinya, bagaimana sih caranya ke sana. Nah, biasanya kita menggunakan by plane, menggunakan pesawat misalnya, by bus, dengan bus, by car, naik mobil, like so. Contoh kalimatnya adalah seperti ini. I will go there by plane. Saya akan pergi ke sana menggunakan pesawat. I will go there by plane. Kalau mau menceritakan tentang pengalaman liburan juga sama, tinggal diganti saja tensesnya. Jadi, I went there by plane. I went there by plane. Saya pergi ke sana menggunakan pesawat. Nah, selain itu, kita juga bisa pakai kalimat yang seperti ini. To get there, I will have to take blah blah blah. To get there, I will have to take blah blah blah. Nah, will have to take blah blah blah. Biasanya take ini digunakan ketika membicarakan tentang transportasi yang umum. Misalnya naik kereta, naik bus, itu kita bisa pakai take. Tapi kalau misalnya naik mobil pribadi, itu biasanya tidak umum kita menggunakan take. Jadi contohnya, to get there, I will have to take the train. To get there, I will have to take the train. Untuk sampai ke sana, saya harus naik kereta. Like so. Ketika menggunakan kalimat yang
Past tense untuk menceritakan pengalaman liburan juga sama, tinggal diganti will have-nya menjadi had karena bentuk verb 3 dari have adalah had. Jadi kalimatnya menjadi seperti ini. To get there, I had to take the train. To get there, I had to take the train. Seperti itu, LA lovers. Nah, selanjutnya LA lovers, poin selanjutnya, poin terakhir yang biasanya kita bicarakan ketika menceritakan liburan adalah the activities. Kegiatan apa aja sih yang dilakukan selama liburan, right? Ngapain aja? So to talk about activities, kalian bisa menggunakan go diikuti dengan gerund. Apa sih gerund? Gerund itu adalah bentuk verb yang kita ubah menjadi noun dengan menambahkan ing di belakangnya. Berbeda dengan verb ing yang ada di present progressive tense atau continuous tense yang menandakan action on progress, tapi kalau gerund meskipun tulisannya sama, verb ditambahkan ing, tapi posisinya berbeda, yaitu di sini kita mengubah dia menjadi noun. Contohnya apa sih? Contohnya seperti ini. I will go swimming. Saya akan berenang. I will go swimming. Go adalah verbnya, kemudian swimming, verb swim, kita ubah menjadi gerund, menjadi swimming. Like so. Nah, gerund ini biasanya digunakan untuk menceritakan activity di ketika liburan. Misalnya, go bersama gerund, contohnya go swimming, right? Like in the sentence earlier. Kemudian bagaimana dengan activity lain? Misalnya go snorkeling, go diving, go hiking, go sightseeing, yang artinya jalan-jalan sambil lihat-lihat, like so. Nah, aktiviti-aktiviti tersebut bisa kalian gunakan untuk menceritakan kata-kata tersebut. Bisa kalian gunakan untuk menceritakan activity dengan mengkombinasikan go dengan gerund. Bentuk verb yang diubah menjadi noun dengan menambahkan ing. Nah, kalau mau menceritakan tentang rencana liburan, rencana aktivitas ketika liburan, right? So, we're going to use future tense menggunakan will. Jadi seperti ini, I will go swimming atau I will go diving. Nah, bagaimana kalau menceritakan pengalaman liburan? Jadi kita bisa pakai go-nya, kita ganti menjadi verb 2 yaitu went. So you say, I went swimming atau I went diving. Perlu diingat bahwa di sini yang berubah hanyalah go-nya saja karena verbnya adalah go. Jadi bentuk gerund, swimming dan diving itu tidak berubah karena bentuk gerund ya tetap aja bentuknya ing seperti itu. So, that is basically how you talk about the activity when you are in a holiday. Nah, jadi itu tadi teman-teman poin-poin yang dibicarakan ketika membicarakan tentang holiday. We're going to recap a little bit. Okay, so the first point is about destination. Tujuannya kemana? Menggunakan go ataupun visit. Kemudian poin yang kedua adalah dengan siapa? With who? Biasanya kita masukkan di kalimat destination. Kemudian poin ketiga adalah tentang berapa lama. How long? Kita biasanya pakai word stay. Oke. Kemudian poin keempat adalah how to get there. Bagaimana cara kesananya? Dengan transportasi apa? Naik apa? Biasanya kita bisa pakai by atau dengan take. Kemudian yang terakhir, poin terakhir adalah tentang activities. Apa saja sih yang dilakukan? Kita menceritakan activity dengan kombinasi go ditambah dengan gerund. Okay, so that is basically all the points that we cover in this video. Now, to make sure that you understand how to use that, we're going to take a look at a sample conversation. Okay, this is a conversation between two friends. Hello, Lucy. Oh, hi, Peter. What's up? Hey, Lucy. Do you have any plan for your holiday? Oh yes, I have a very great plan for the next holiday. Oh really? Tell me. Yes, so on the next holiday, I will go to Bali with my family. Oh really? Yes,
And how long will you stay there? I will stay there for a week. Wow, that's a long time. And how will you get there? I will go there by plane. And what will you do once you get there? So, once I get there, I will go sightseeing on the beach, and then I will also go diving, and I will definitely go swimming. Wow, that's very interesting. How about you, Peter? Do you have any plan for your holiday? Well, unfortunately, this holiday I have to stay home. Oh, that's too bad. Yeah, it is. I have a lot of work to do. That's why I can't go anywhere. But you used to go somewhere really far for your holiday. That's true. Like last year when I went to Wakatobi with my friends. Oh, that's right. You went so far to Wakatobi. And how long did you stay there? I stayed there for 10 days. Wow, that's a really long time. So how did you get there? So to get there, I had to take the plane, and then I had to take this small fisherman boat. Wow, that's very interesting. I'm pretty sure it's a very beautiful place. It is. So what did you do when you were there? So when I was there, I went swimming, I went snorkeling, and I even went hiking in this very beautiful track. Wow, that's a very interesting holiday. I really want to visit that place someday. You should put it on your holiday checklist. It's definitely in the checklist now. Okay then, Lucy, happy holidays. Happy holidays, Peter. Okay, so that is basically a conversation between two friends. In that conversation, kita lihat Lucy talks about her plan, membicarakan tentang rencana liburannya. Ketika Lucy membicarakan rencana liburannya, Lucy menggunakan future tense. I will go to Bali. I will stay there for a week. I will go there by plane. I will go sightseeing. Seperti itu. Sedangkan Peter menceritakan tentang pengalaman liburannya, holiday experience. Jadi Peter menggunakan simple past tense. I went to Wakatobi. Kemudian I stayed there for 10 days. Kemudian I had to take the plane. Kemudian I went swimming, I went diving. Nah, itu tadi lovers, bagaimana cara penggunaan expressions dan poin-poin kata-kata yang kita pelajari pada video kali ini dalam in a real conversation. Okay, I think that is all for today's video. Thank you so much for watching, LA lovers, and I'll see you in the next video with more English material. Don't forget to tell me what you think of this video, or if you have any questions down in the comment section below. Bye-bye!